Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Faika Nauderisda. Saya dari kelas 11 Administrasi Perkantoran SMK BM Pancabudi 2 Medan. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Surau di Sebelah Masjid karya M. Raudah Jambak. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga. Berdiri atas gundukan tanah bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya, lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wangi. Malam ini surau begitu sepi, cuma diterangi sebatang lilin yang hampir padam dihembus angin malam. Jam di dinding menunjukkan pukul 3. Subuh masih lama, lelaki itu baru saja mengambil wudhu. Sebelumnya ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi, tentang seseorang lelaki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat, sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu, ia telah tenggelam dalam kehusukannya. Rakaat demi rakaat telah dilewatinya. Di sujud terakhir, ia begitu lama mengangkat kepala, sementara angin masih mempermainkan lilin yang terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengaran. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi memecah sunyi. Angin mulai gelisah. Ia bangunkan lelaki itu bersama dari pintu dan jendela. Nyala lilin kecil. Ia seakan menggigil. Suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu masih dalam sujud panjangnya, seperti tak berkesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Lelaki itu lalu menyelesaikan rukuk paling akhir menutup dengan salam. Dengan kekhusyukan yang dalam, lelaki itu menampakkan lautan zikir. Bersama simpan sejadahnya, ia tebarkan benih-benih doa. Seketika berubah tunas, lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertatih-tatih meraih pucuknya. Ia tergesa hendak menyampaikan halnya kepada Sang Pencipta. Entah apa yang disampaikan, lelaki itu seketika itu pula terisak di atas sejadah yang mulai membasah begitu menyambut subuh. Sudah beratus subuh yang dilalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Surau hanya dipadati kesunyian. Lelaki itulah imam dan makmumnya. Lelaki itulah nazir dan jamaah yang paling setia. Dia tetap bertahan pada hatinya. Selesai merangkat rakaat, ia lanjutkan dengan tugas rutin yang bertahun-tahun dilewatinya. Ia bersihkan halaman surau dengan sapu lidi yang baru dibuatnya kemarin. Kali ini ia tidak meraba-raba. Ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid megah yang baru selesai dibangun dan sudah dioperasikan. Senandung baris-baris ayat masih terdengar berkumandang di puncaknya yang menjulang. Beberapa orang jamaah masih terlibat di sana, berbaring di teras masjid. "Assalamualaikum angku," begitu sapa yang kerap dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam sahabat," dengan senyum khasnya. Ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh, sudah di masjid itu." "Angku sabar." Si lelaki itu hanya mengucapkan hamdalah sambil memperhatikan orang-orang menyapanya menghilang di tikungan jalan. Perlahan ia kemasi peralatannya dan memasukkan ke gudang. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, ia melangkah menuju ke kamar mandi tepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuh ala kadarnya. Setelah itu, Angku Saba menuju ke kamar yang menempel di simpang surau. Ia kenakan baju gunting Cina hasil sedekah dari anak satu-satunya yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta. Istrinya telah lama berpulang, 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan.
teman Nurul, anaknya yang sekarang menjadi pengusaha pakaian jadi di Jakarta. Angku Sabang mengasuh sejenak di teras surau yang sudah mulai reot. Ia menikmati kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya ketika seorang anak tanpa sengaja memasuki areal surau yang sudah dibersihkannya. Seketika itu pula wajahnya berubah merah ketika sebuah suara menghentak memanggil anak itu. Lebih memerah lagi ketika suara raungan tangis anak itu membahana bersama dengan suara hadiahkan dan umpatan. Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya, mau kesambat apa? Angku Sabah tercenung, kalau mau main jangan sembarangan tempat, ngerti? Angku Sabah hanya mengelus dada, menarik napas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini ia lebih banyak istighfar, tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Sholat sunnah sudah beratus kali ia kerjakan, sudah begitu banyak doa yang ia panjatkan. Berkali-kali pula kaji ia hatamkan, ayat kursi pun selalu ia lantunkan, hantu mana yang berani berdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat termasuk pengeras suara sederhana, sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat-ayat suci ke dalam radio tua, lalu ia melaksanakan sholat sunat. Tidak beberapa setelah suara azan terbata-bata, suara azan terpatah-patah menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya. Lebih terbata-bata lagi ketika menggema suara azan dari puluhan masjid di sekitarnya. Angku menunggu beberapa puluh menit berlalu. Angku Sabah berdiri, dia kembali sendiri. Ia tegakkan sholat, sekilas dari sudut matanya terlihat para jamaah datang. Segera mengambil posisi saf. Dengan berbinar dan bersemangat, ia angkat kedua lengannya sambil melantunkan takbir. Rakaat demi rakaat telah dilewati dan berakhir pada salam. Begitu khusyuknya Angku Sabah sehingga ia langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angku Sabah selanjutnya mengarahkan salamnya ke jamaah. Wajahnya berubah pucat, mulutnya hanya bisa menganga. Segera ia berdiri setelah berlari menuju pintu surau dan tidak mendapati siapa-siapa. Lama ia berdiri di pintu surau, setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari. Angku Sabah segera melangkahkan kaki setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak sekedar melangkahkan kaki bersilaturahmi. Itu dikarenakan karena selama ia pergi tidak ada yang menjaga surau. Itu tidak takut ada pencuri atau pendengki. Ia hanya khawatir kalau pendaki seandainya ada tamu yang datang mencari. Paling tidak ada yang duduk menunggu untuk mengabari. Tidak sampai 1 jam ia meninggalkan surau. Sayup-sayup terdengar suara gaduh dari arah surau. Betapa terkejutnya Angku Sabah demi melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejutnya ia ketika ada asap yang mengepul yang bersumber dari api yang tengah menjilat surau. Sontak saja Angku Sabah berlari ke arah surau. Entah kekuatan dari mana yang mendorongnya sehingga ia begitu cepat berlari. Tidak melihat lagi kanan kiri, menembus kerumunan orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak melebar, menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angku Sabah yang telah melakukan aksi penyelamatan peralatan sholat tua yang pernah disedekahkan, dan lebih terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang, kemudian jatuh tepat menimpa Angku. Orang-orang segera menolongnya, membopongnya ke tempat yang lebih aman, memberi pengobatan sederhana dari alat pengobatan sederhana yang terakhir diselamatkan Angku Sabah sebelum ditimpa balok yang terbakar. Angku Sabah pingsan. Angku Sabah siluman. Pelan-pelan ia buka matanya. Ia menatapkan ke sekelilingnya. Semua kelihatan putih-putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba mengingat-ingat. Butiran air matanya menitik. Sejuta penyelesaian meliputi pikirannya dalam keadaan terisak. Ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampunan. Ayah sudah bangun. Seseorang perempuan muda masuk. Ia duduk di samping Angku sambil mengaduk-aduk bubur yang dibawa. Makanlah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak-banyak beristirahat. Angku hanya terdiam. Setelah sembuh, Nurul mohon ayah mau tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan? Bagaimana dengan surau? Ayah, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi surau itu. Lagi pula surau itu sudah rata dengan tanah sekarang. Apa? Angku Sabah meronta, segera berdiri. Ia berlari. Ayah, tunggu.
Angku Saba terus berlari. Ia tidak peduli dengan teriakan yang mengejarnya. Ia berlari dengan sangat kencang. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Beberapa meter lagi ia hampir sampai. Jika ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya, Angku Saba terjungkal. Ia terjatuh bergulung-gulung dan terhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatas jalan di halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid segera memburunya. Ayah! Hasan menantu yang lebih dahulu tiba meraihnya. Ayah! 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 Orang-orang berkerumun mengeliling Angku Saba yang terkulai lemah. Matanya tak terbuka, mulutnya terkatup begitu saja. Seketika ia terdiam, seribu bahasa. Nurul anaknya memeluknya erat-erat ketika jeritannya membahana. Lelaki yang berdiri antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga, berdiri atas gundukan tanah, bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu, laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih, hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi puing di peti mati, yang kemudian menjadi puing di peti mati. Hanya tercium aroma wewangi. Segitu dulu cerpen yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.